Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmatak wansyur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Saya Profesor Abdul Haris, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hadir bertamu sowan ke Rektor IAIN Pekalongan, berbincang masalah pengembangan PT KIN di masa pandemi ini khususnya, dan mungkin nanti juga kita bicarakan masalah kerjasama. Alhamdulillah, meskipun hari Ahad, hari Sabtu, sesungguhnya sekarang ini hari libur, namun Alhamdulillah Pak Rektor bersedia untuk menerima kami dengan kru semuanya. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Siap Pak ya? Rektor juga Prof. Ya, alhamdulillah. Saya dengan teman-teman ini mengganggu aktivitas libur Pak Rektor ini. Oh tidak Prof. Alhamdulillah, karena yang hadir profesor senior saya, juga rektor senior saya, maka ya saya harus siap tuh ya. Dipanggil kapan saja ya. Alhamdulillah, meskipun libur dan berpuasa masih sempat untuk menemui tamu Pak Rektor ya. Ya, ya Prof. Alhamdulillah. Kita akan berbincang, tapi sebelum berbincang hal-hal yang saya sampaikan tadi, mungkin perlu Pak Rektor IAIN Pekalongan untuk menyampaikan eksistensi dari IAIN Pekalongan. Saya pikir sudah jadi UIN Pak Rektor. Belum Pak. Belum Prof. Jadi kita baru mengajukan UIN untuk gelombang kedua. Gelombang pertama itu kan disebut dengan 9 naga. Oh, 9 naga. Iya. Dan itu katanya dari 9 itu yang 6 atau 7 sudah mau landing jadi UIN. Dan dilanjutkan yang gelombang 2 ini 10 IAIN ya, termasuk Pekalongan. Alhamdulillah. Saya ikut doa dan mudah-mudahan video ini juga dilihat, didengarkan oleh Pak Menteri. Amin. Gus Yakut, dan Gus Yakut juga punya perhatian khusus utamanya di IAIN Pekalongan Ya. Dan saya lihat sangat potensial sekali untuk menjadi UIN ya. Namun sebelum cerita hal-hal lain perlu disampaikan oleh Pak Rektor, sungguhnya sejak kapan berdiri IAIN Pekalongan ini dan kemudian berubah menjadi IAIN dan insya Allah dalam waktu dekat menjadi UIN. Amin. Gini Prof. Haris, jadi kalau bicara histori atau sejarah, IAIN Pekalongan itu sudah lama sebetulnya. Sudah lama ya? Apa namanya, ini kan dulunya merupakan IAIN filial atau yang daerah dari Wali Songo, bagian dari IAIN Wali Songo dari Semarang. Wali Songo, iya. Jadi kalau kita runtut ya berdirinya tahun 1972. Tapi menjadi fakultas daerah bagian dari IAIN. Fakultas apa dulu itu? Fakultas ini Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Kemudian nasibnya kurang baik dulu. Tahun 92 sampai 97 itu ada isu mau IAIN Pekalongan, Kudus, Salatiga itu mau direlokasi, dijadikan satu menjadi IAIN unggulan Surakarta dulu. Zamannya Pak, kalau nggak salah, Munawir Sadzali. Sehingga pada waktu 5 tahun itu tidak boleh ada input mahasiswa baru, juga tidak boleh ada pengangkatan dosen dan pegawai. 5 tahun. 5 tahun. Sehingga pada waktu itu kan rencananya kayak impassing gitu ya, kayak mau diselesaikan, ditutup gitu. Karena mau digabungkan menjadi IAIN unggulan di Surakarta itu. Surakarta itu Solo ya? Solo ya, Solo. Hanya saja memang tokoh-tokoh di daerah mengganduli lah bahasanya, ganduli supaya karena peran pentingnya IAIN dulu. IAIN dulu ya, iya. Di tengah-tengah polemik begitu, dan itu tidak hanya di Pekalongan, mungkin juga di Kudus, di beberapa daerah, muncullah menurut saya pahlawan yang bernamanya Pak Malik Fajar ya. Pada waktu itu beliau Menteri Agama,
Atau waktu itu dirjen, masih dirjen ya? Saya kurang tahu. Tahun berapa itu? Tahun 1997. 97. Oh, kayaknya sudah Menteri Agama itu. Beliau kayaknya kemudian 97 itu dirjen kayaknya, masih dirjen ya. Beliau itulah kemudian yang menerbitkan fakultas daerah. Jadi STAIN itu ya. Semua fakultas daerah di Indonesia itu dimandirikan, diotonomikan. Oh iya, berarti sama dengan Malang ya? Malang. Ya 97 Pak Malik masih jadi dirjen itu ya. Kayak gitu ya, bukan Menteri Agama ya? Belum. Jadi itu luar biasa berkahnya buat dulu IAIN Pekalongan menjadi STAIN Pekalongan, STAIN Kudus, STAIN Purwokerto, STAIN Salatiga, jadi dan mandiri STAIN lain dan se-Indonesia. Iya. Yang asalnya bahasanya itu dulu dijajah oleh Semarang, ini terus merdeka. Merdeka gitu kan. Kayak Malang dijajah oleh Surabaya kan. Iya. Dulu kan, tapi Surabaya bagus. Ibarat kalau saya bayangkan itu kalau Semarang itu Belanda, kalau Surabaya itu Inggris lah. Setelah dijajah kan masih ada persemakmurannya gitu loh. Iya. Commonwealth ya, jadi masih sering ketemu, masih sering kita lihat itu bekas jajahan Surabaya itu sering kumpul lah. Nah, di Semarang nggak ada. Jadi kayak Belanda sama ini Inggris mungkin itu. juga masukan buat Pak Rektor Pak Taufik juga perlu sekali-kali datang ke sini. Kita jeda sebentar dan lihat berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Para pemirsa dimanapun berada, untuk mahasiswa dalam maupun di luar negeri, dan mungkin juga para mahasiswa IAIN Pekalongan ya Pak Rektor ya. Ya, Prof. Mungkin kita teruskan terkait dengan perkembangan IAIN Pekalongan ini. Silakan Pak Rektor, tadi sampai 97 jadi STAIN ya. Ya. Terima kasih Prof. Jadi 97 itu ibarat kita ini mulai dari lahir lagi, ibarat bayi lagi. Kita hanya punya mahasiswa nggak lebih dari 100 lah. Angkatan pertama itu 87 orang, seingat saya. Nah, kemudian dengan berbagai perjuangan jurusan-jurusan senior ya, termasuk ketua STAIN dulu Pak Rozikin dengan krunya hanya nggak lebih dari 50 orang itu dosen dan pegawai itu. Termasuk saya, termasuk Pak Rektor lama Pak Ade itu menjadi orang as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwaluna. Untuk dosen-dosen muda. Minal ansar atau minal muhajirin? Minal ansar sih. Minal muhajirin, soalnya kita ini dari jauh-jauh. Hanya kemudian berkembang, alhamdulillah tahun 2016 bulan Agustus kita dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi saya mengalami bagaimana kita ini memperjuangkan lembaga. Ini tidak secara akademik ansih ternyata, harus secara politis juga. Itu memperjuangkan untuk alih status atau perubahan dari STAIN ke IAIN status kelembagaan dari STAIN ke IAIN. Nah, alhamdulillah Agustus 2016 kita dapat perpres menjadi IAIN Pekalongan, dan Pak Rektor secara resmi dilantik pada 2 Februari yang otomatis 2017. Dulu ketua STAIN jadi rektor IAIN. Itu 2 Februari 2017. Artinya memang secara de facto dan de jure itu IAIN Pekalongan berdiri tanggal 2 Februari itu, walaupun de jure-nya itu Agustus. Tapi de facto-nya ada rektornya itu 2 Februari 2017. 2017 ya? 17. Sehingga kemarin 2 Februari 2021 Pak Rektor itu habis masanya. Kemudian alhamdulillah dipilihlah saya menggantikan beliau tanggal 1 Maret atau 2 Maret 2021 kemarin. Di sini ada berapa fakultas Pak Rektor? Di sini ada 4 fakultas Prof. Jadi yang pertama Fakultas
ilmu tarbiyah dan keguruan Oh, atau ya. FTIK, kemudian yang kedua fakultas syariah, ini Iya. yang merupakan fakultas lama, Ya, ya. fakultas tertentu syariah, kemudian yang baru itu ada 2, fakultas ekonomi dan bisnis Islam Ya. atau FEBI, dan fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, ini masih jadi 1. Fakultas paling hebat ini menurut saya, karena memadai banyak fakultas yang lain. Kalau di IAIN, di UIN yang lain tuh Prodi-prodi yang banyak, ya. dipecah ini, tapi ini disatukan Satukan menjadi ya. fakultas FUAD namanya, FUAD, Fakultas Fakultas Usuluddin Usuluddin Adab dan Dakwah. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Ya, FUAD. wah. Ya. Itu apa? Trio trio fakultas ya. Trio fakultas jadi Sekarang 1. berapa jumlah mahasiswa seluruhnya? Jumlah masih terdaftar ini 13.000. Oh, 13.000. Ya, tapi yang bayar kemarin itu 11.072 orang. Kalau enggak, maksudnya seluruh mahasiswa berapa? 13.000. 13.000. Ya. Luar biasa saya kira perkembangan dari IAIN Pekalongan, dan saya kira sebagai orang luar ya, meskipun sama-sama dari Kemenak, tetapi saya melihat bahwa IAIN Pekalongan ini sudah pantas untuk menjadi UIN. Amin. Dan mungkin ini saya kira kita juga melihat bahwa di Pekalongan banyak tokoh, terutama tokoh agama seperti Maulana Habib Lutfi dan lain-lain amat sangat support terhadap transformasi IAIN Pekalongan menjadi UIN. Ya. Dan mudah-mudahan kepala daerah juga support ya. Pasti. Dan tokoh-tokoh yang lain juga support. Pasti. Kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. Pasca Sarjana UIN Malang memiliki 11 program studi magister dan 3 program studi doktor. Dengan atmosfer akademik dan fasilitas pendidikan yang berkualitas, dosen bergelar profesor dan doktor, serta tenaga expert dan mahasiswa dari mancanegara. Pasca Sarjana berkomitmen kuat untuk mencetak magister dan doktor berkarakter ulul albab, memiliki daya saing tinggi, dan bereputasi internasional. Para pemirsa, kita lanjutkan diskusi dan dialog kita ini dengan Bapak Rektor IAIN Pekalongan, Bapak Zainal Mustaqim. Yainul Mustaqim. Beliau sungguhnya baru dilantik sebagai rektor, dan saya sudah kenal lama karena beliau pernah menjadi wakil rektor bidang AUPK dan juga sebelumnya wakil ketua ya. Ya, wakil ketua Ya, bidang AUPK juga. Jadi sungguhnya beliau dengan saya berteman lama. Pak Rektor, di era atau di masa pandemi ini kan bagi banyak orang itu kan menjadi sesuatu yang dianggap musibah. Tetapi di sebalik musibah itu sungguhnya ada kesempatan dan ada dorongan, bahkan mungkin peluang untuk dijadikan sesuatu yang salah satunya untuk mempush dan mengkreasi hal-hal yang selama ini belum dilakukan ya. Contoh misalnya banyak teman-teman dosen yang gaptek ya. Teknologi. Ya, teknologi ya. Gaptek teknologi. Yang kemudian dengan adanya kuliah daring ini atau online ini, mereka harus pintar, belajar, ya. bahkan lebih cepat ketimbang perkiraan kita. Ya, betul. Dan semua sekarang kita ini menggunakan teknologi informasi dalam rangka untuk melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi, bukan hanya pendidikan atau pengajaran, tapi juga research dan pengabdian juga. Ya, semuanya pakai daring. Ya. Ini kalau menurut Pak Rektor sendiri, hal-hal begini ini sesungguhnya mungkin nggak kemudian apa yang baik di era atau di masa pandemi ini kemudian diteruskan ya menjadi smart Islamic University atau yang lain. Smart kampus ya. Gimana Oke, Pak? saya setuju Prof bahwa adanya pandemi ini memang di samping musibah juga di situ ada hikmah ya. Untuk IAIN sendiri atau PTKIN menurut saya ini harus ada challenge untuk mereformasi dirinya atau mereformasi institusinya untuk menyesuaikan dengan tuntutan akhirnya, tuntutan zaman karena ada pandemi juga ya. Oleh sebab itu termasuk IAIN Pekalongan ini juga dengan musibah atau wabah ini juga langsung ada beberapa hal yang kita sesuaikan, kita lakukan. Salah satunya adalah jadi cepat ada transformasi ya. Iya, transformasi, dan bahkan inovasi yang inovasi. lebih, Ya.
Ini bahkan di tahun ini kita langsung juga apa namanya ada beberapa program prioritas dari rektor yang apa namanya yang paling nyata adalah kita akan meningkatkan sarpras untuk IT ya. Jadi sarpras untuk IT di situ tidak hanya bicara tentang berapa besar bandwidth-nya atau seberapa banyak apa namanya sarana yang kita butuhkan, tapi juga sampai kepada bagaimana kita akan men-challenge supaya layanan itu sudah digital gitu. Jadi ada proses digitalisasi akselerasi layanan digital itu. Jadi ke depan memang menurut saya tidak hanya ada pandemi, tapi ini sebuah kebutuhan yang dipercepat, yang harusnya mungkin 3-4 tahun ke depan, tapi karena ada pandemi ini dipercepat terpaksa maju, terpaksa harus menyelesaikan di industri 5 ya. Dan itulah menurut saya seperti itu. Mau tidak mau kita harus mereformasi diri untuk lebih meningkatkan banyak hal ya. Tidak hanya hardware-nya tapi juga sampai software-nya untuk IT ini supaya kita betul-betul ke depan itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dan jangan hanya disesali, jangan hanya menyalahkan jangan. Dan lain sebagainya. Tapi harus ini dianggap peluang. Ya. Jadi mengubah hambatan menjadi peluang. Betul sekali. Apalagi Pak Rektor yang lain? Jadi yang berikutnya kita juga harus SDM juga harus meningkat ya. SDM-nya juga harus belajar, karena sama dengan yang sampaikan Prof. Haris tadi, banyak di antara kita mungkin sebelum ada pandemi ini kan malas belajar IT atau teknologi. Kita mungkin gaptek lah, tetapi dengan pandemi ini semua apa namanya komponen kampus ya, baik teknik maupun dosen itu juga harus belajar untuk lebih melek teknologi, melek apa namanya aplikasi, sehingga ini bisa menunjang dirinya sendiri lebih improve, juga untuk lembaga juga lebih baik lagi. Itu artinya semua tenaga kependidikan atau dosen dan tenaga pendidiknya tidak boleh berhenti untuk mengembangkan diri, untuk selalu belajar dan belajar. Seperti kata Iqbal ya, berhenti berarti mati. Mati, betul Pak. Kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Baik pemirsa, diskusi kita, dialog kita dengan Pak Rektor IAIN Pekalongan kita lanjutkan. Pak Rektor tadi disebut oleh Pak Rektor untuk pengembangan SDM ya, baik oleh teknik maupun pendidiknya ya, dosennya, yang nanti semua itu berpengaruh kepada pengembangan SDM mahasiswa. Kira-kira apa yang perlu dilakukan Pak Rektor untuk pengembangan ini? Misalnya dengan simbol-simbol kalau di Malang itu ada percepatan dosen untuk menjadi guru besar misalnya dalam rentang waktu 3 tahun tambah 19 guru besar, dan itu antara lain adalah dengan cara para dosen diminta untuk mengikuti proses atau pelatihan menulis di jurnal terindeks Scopus misalnya. Mungkin hal-hal itu apa sudah dirintis atau sudah dilakukan atau sedang atau akan? Oke, terima kasih Prof. Ini juga bicara tentang SDM kita ya. Ini sebetulnya memalukan tetapi harus saya sampaikan. Jadi IAIN Pekalongan itu termasuk salah satu perguruan tinggi yang belum punya guru besar. Ini luar biasa. Karena memang saya tidak menyalahkan pemimpin yang lalu, tetapi memang tugas berat dari Pak Rektor yang lama itu adalah sebetulnya masih akan merelokasi kampus dulu itu, karena ini kita artinya sama dengan pandemi. Jadi jangan dilihat sebagai musibah, tapi harus peluang Pak Rektor baru untuk melakukan ini ya. Karena kita kemarin tuh sibuk untuk merelokasi kampus ya. Karena sini kebanjiran infrastrukturnya yang harus dibenahi dulu, sehingga memang yang yang percepatan
atau peningkatan SDM itu prioritasnya itu baru akhir-akhir, di masa akhir-akhir Pak Rektor lama, dan itu kita support semuanya. Dan alhamdulillah sebelum Pak Rektor lama selesai masa baktinya, beliau sudah mencanangkan program akselerasi atau percepatan untuk menuju guru besar. Alhamdulillah. Dan ini mudah-mudahan tahun ini minimal 3 orang yang bisa pecah telur ya. Ada Pak Rektor sendiri, mantan Rektor ya Pak Adi, ada Pak Maklum, ada Pak Mahfud ya sekarang WR1. Kalau saya insya Allah akhir tahun lah, akhir tahun. Karena saya sudah punya Scopus saya, cuma masih kurang ini, masih kurang. Dengar-dengar harus linier, ternyata kemarin saya lihat tulisan saya yang pertama itu belum linier, ini baru yang ada 3 tulisan lagi saya siapkan untuk Scopus ini di bulan-bulan ini, mudah-mudahan salah satu ada yang masuk, dan kalau ada yang masuk insya Allah ya akhir tahun sudah bisa ngajukan guru besar. Ini salah satu programnya Pak Rektor lama. Jadi kemarin ada 14 orang yang diakselerasi ya. Targetnya adalah tiap tahun itu minimal 3. Kalau saya tak naikkan lagi, tahun depan itu kalau sekarang tahun ini 3 ya tahun depan minimal 5 orang lah. Sehingga dalam masa tertentu ini kita sudah punya 8 sampai 10 guru besar lah dalam 3 tahun ke depan. Itulah yang kita push sehingga bisa sejajar dengan perguruan tinggi lain. Jadi target kita tuh setara dulu lah, setara kemudian baru nanti meningkat itu. Yang kedua untuk tendik ya, kita ini kan sekarang banyak difungsionalkan ya. Ini sudah kita susun roadmap-nya untuk pengembangan tendik ya, sesuai dengan JFU-nya ya, fungsionalnya masing-masing, sehingga mereka akan siap mengisi tugas-tugas fungsional di kampus yang akan datang. Kemudian kita juga untuk SDM ini kita juga masih defisit rektor kepala dan lektor. Ini juga kemarin barusan kita petani sama Pak WR1, WR2 supaya ada akselerasi. Kita dorong dosen-dosen muda ini untuk secepatnya lektor, yang lektor ke lektor kepala dengan cara apa? Salah satunya adalah kita berikan stimulan untuk memberikan bantuan penelitian mandiri. Kalau penelitian selama ini kan Litap Dimas, nanti mungkin tahun ini kita mulai ada bantuan penelitian yang sifatnya mandiri dari PNBP kita. Kalau di Malang Pak Rektor, kita beri stimulus setiap tulisan yang dipublish ke jurnal yang setara dengan terindeks Scopus, maka kita bantu mereka. Ya sama, kita juga sudah. Jadi kita beri stimulus yang Scopus malah kemarin cukup besar. Jadi kalau angkanya itu Pak Rektor bisa mendorong dengan sungguh-sungguh. Bahkan sekali-kali agak marah sedikit gitu. Khawatir batal puasanya, Prof. Kalau jumlah dosennya berapa seluruhnya? Jumlah dosen dengan yang luar biasa 400-an. Oh, ya sudah bagus. Hanya yang tetap yang dapat NIDN dan NIDK itu baru 270-an. Bagus. Memang masih kurang banyak karena memang dulunya sekali lagi kita ini kan mau dimatikan sebetulnya. Kemudian kan baru bergerak itu di akhir-akhir ini. Dan ini juga Pak Rektor lama cukup besar jasanya untuk mengembangkan kampus ini. Dan kita sebagai pemimpin yang melanjutkan pimpin lama itu harus mengapresiasi upaya apapun yang dilakukan oleh para pemimpin yang lama. Harus begitu, Prof. Nggak perlu dilupakan. Saya ini bagaimanapun saya tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Imam Prayogo, oleh Pak Muji dan lain-lain, karena mereka yang sungguhnya mengawali. Bahkan lebih dari itu, pemimpin mulai tahun 1961 di Malang itu namanya saya abadikan menjadi nama-nama gedung. Luar biasa. Gedung. Malah nama saya nggak ada. Belum. Nanti juga kayak bisa ditiru Pekalongan ini. Saya kira itu sedikit aja untuk mengapresiasi. Baru segelintir aja yang kita berikan kepada mereka ini. Bukan berarti pemimpin itu harus dibalas seperti itu, tetapi kita yang tahu. Oke, Prof. Baik, kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. Mungkin Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan Islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter Islami dan bereputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan. Pak Rektor, Iya. bagaimanapun kita ini hidup dan berdampingan bersamaan, bahkan mungkin berkomunikasi dengan yang lain, maka perlu kerjasama ya. Ya, betul, Prof. Baik di internal Kemenak sendiri maupun dengan eksternal ya. Ya. Dengan misalnya PTU atau lembaga lain gitu. Seperti saya sendiri mengajak teman-teman di UIN Maulana Malik Ibrahim ini hatta bekerja sama dengan pesantren, karena kita ini kan ikut konsep tentang kampus merdeka dan merdeka belajar. Oh ya. Jadi nanti antara lain adalah kita membutuhkan pesantren untuk mengajari mahasiswa kami, sebagai mahasiswa kami untuk mengaji ya, belajar membaca kitab Maharutul Qiraah, Qiraatul Kutub itu. Betul. Apa yang mungkin dikerjakan oleh IAIN Pekalongan untuk kerjasama ini, baik dengan sesama PTKIN maupun dengan yang lain? Oke, terima kasih Prof. Jadi kita ini kan dalam posisi existingnya itu masih pengembangan ya. Iya. Jadi memang sangat butuh sekali kerjasama. Iya. Apalagi kita belum seperti Malang punya Ma'had Al-Jami'ah. Ya. Kita untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, terutama di bidang keagamaan. Iya. Kita ini sudah juga menjalin kerjasama dengan pondok-pondok pesantren di sekitar kampus. Oh, ya. alhamdulillah. Ini sudah banyaklah, ada mungkin sampai 15-an pesantren di sekitar kampus yang kita ajak kerjasama. Alhamdulillah. Di mana mahasiswa kita itu ditempatkan di sana. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita juga ingin kerjasama juga dengan beberapa PTKIN yang kita anggap bisa memberikan dampak lebih baik kepada IAIN, terutama UIN Malang juga. Iya. Kita bisa nanti kerjasama Prof di bidang pendidikan pengajaran, penelitian juga pengabdian masyarakat. Iya. Terutama kami juga nanti akan belajar terkait dengan rencana IAIN mau jadi BLU. Iya. Jadi UIN, target saya 2022 tahun depan itu jadi BLU. Tapi lebih cepat lebih baik. Ya. Ini habis Lebaran nanti kita akan Malang Prof kayaknya. Kita akan MOU kerjasama. Salah satunya nanti akan belajar bagaimana nanti ngelola kalau BLU. ke Malang, begitu datang saya kasih kopi. Wah, Sekarang ini rupanya saya datang nggak ada kopi. Masih nunggu nanti malam. Nanti malam ya, nanti siap lah. Nanti pas buka nanti kita siapkan kopi. Namanya kopi tahlil. Betul, namanya kopi tahlil. Itu yang istighosah ada Pak Rektor? Istighosah? Iya, kopi istighosah. Belum, kalau sini ada kopi tahlil. Di Pekalongan kopi tahlil. Apalagi Pak Rektor yang terkait dengan kerjasama? Kita juga membina kerjasama dengan beberapa pihak termasuk Pemda ya. Pemda kemarin dengan kita masih di sekitar ex Kerajaan Pekalongan. Beberapa yang bisa kita kerjasamakan termasuk pembuatan beberapa regulasi di Pemda itu. Kita bisa mengerjakan itu. Iya, kayak ada perda syariah dan sebagainya. Ini sudah berjalan dengan Pemda Kota Pekalongan, dengan Kabupaten Pekalongan, dengan Batang, dengan Pemalang. Kita juga lama kerjasama dengan bidang pendidikan di beberapa Pemda ya, untuk mengupgrade guru-guru ya, guru-guru madrasah, guru-guru sekolah. Berarti IAIN Pekalongan memberi ya? Memberi. Tapi juga mereka juga memberi anggarannya saling memberi. Gitu. Kita juga pengembangan beberapa pengabdian dengan LPTP Solo sudah lama kerjasama. Makanya dulu Pekalongan terkenal sebagai kampus pengabdian. PAR, terutama PAR. PAR-nya itu yang Participatory Action Research itu yang terkenal di Pekalongan. Karena dulu kita kerjasama sama LPTP Solo itu. Iya, luar biasa ya. Itu, ya. Saya belajar PAR itu justru di Kanada dulu. Di Kanada. Jadi tetapi biasa-biasa aja. Sebenarnya kita sudah tahu sudah melebihi itu. Iya, melebihi itu. Melebihi itu. Apalagi Pak Rektor yang perlu disampaikan? Saya terima kasih yang pertama pada Prof. Haris, Rektor UIN Maliki Malang yang telah berkenan datang ke Pekalongan, kemudian berbagi ilmunya ya.
Saya sangat hormat kepada UIN Malik Malang yang reputasinya jadi diakui nasional. Nanti IAIN itu ingin mengikuti jejaknya lah, terinspirasi UIN Malang. Iya. Minimal target saya tuh setara dulu. Iya, iya, iya. Kalau nyalip kayaknya nanti sul adab ini. Tapi boleh juga. Tapi boleh, juga, tetapi iya. minimal Dan kami di dulu. UIN Malang itu tidak pelit ya. Saya selalu mengatakan pada wakil rektor, para dekan bahwa apa yang baik dari kita harus berbagi kepada siapapun, bukan hanya kepada sesama PTKIN, tapi kepada siapapun. Betul. Dari golongan apapun, dari bangsa apapun. Karena apa? Karena kita ketika berbagi itu justru kita akan lebih mendapatkan yang lain juga. Gitu. Iya. Jadi welcome kalau misalnya ke Malang. Insya Allah. Dan kami dengan kru ini, teman-teman ini juga terima kasih pada Pak Rektor. Ya. Sama, Bro. Di hari Sabtu, hari libur masih sempat ya. Hari apalagi tadi menjemput kami di rumah di dalamnya Maulana Habib Lutfi ya. Insya Allah nanti kita juga bersama-sama ke sana. Ya. Terima kasih Pak Terima Rektor. kasih. Salam untuk semua sivitas akademika dan seluruh mahasiswa dan tendik ya, tenaga kepegawaian dan lain sebagainya yang saya kira sudah mengabdikan dirinya untuk kepentingan Izzul Islam wal Muslimin. Amin. Demikian yang bisa kita diskusikan dan alhamdulillah PTKIN termasuk di dalamnya adalah UIN, IAIN dan STAIN selalu mengedepankan kedamaian, menyebarkan Islam, rahmatan lil alamin dan moderasi beragama dan selalu mendukung NKRI harga mati. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis, bagaimana yang seharusnya, dan tidak menyanyiakan akal kita, sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan ada kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan
perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.